Baiklah teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan untuk membuat thumbnail dan banner di YouTube kita ya. Fungsi dari keduanya ini sangat berpengaruh sekali untuk menarik viewer kita untuk mengunjungi channel yang akan kita buat nantinya. Nah, thumbnail itu dalam kata lain adalah cover ya, cover dalam buku. Ketika kita melihat tampilan buku itu menarik, kemudian dengan judul yang menarik pula, maka secara otomatis viewer ataupun pembaca pada buku yang akan mereka beli di toko buku itu akan meningkat. Minimal mereka mau menyentuh buku kita untuk melihat, sekadar melihat untuk tampilan cover depannya. Nah, ini juga berfungsi untuk membuat thumbnail ya. Thumbnail ini adalah tampilan cover ataupun judul pada YouTube yang akan kita buat nantinya. Nah, ini salah satu trik bagaimana cara mencari viewer ataupun subscriber dengan menggunakan thumbnail yang menarik. Thumbnail yang menarik ini menggunakan dari segi tampilannya, desainnya, kemudian dari segi judulnya, ini sangat berpengaruh sekali. Baiklah teman-teman, kita akan mulai menggunakan aplikasi Pixellab dalam membuat thumbnail ya. Kita klik di Pixellab. Ini adalah tampilan dari Pixellab ya. Di sini ada beberapa cover utama yang bisa kalian pilih untuk dijadikan sebuah covernya nanti, cover dasar ya. Dan apabila teman-teman tidak menyukai dari cover bawaan Pixellab ini, kalian bisa gunakan cover lain yang memang kalian sudah download sebelumnya di galeri. Kalian cukup tambahkan di sini, kalian ambil di galeri ya. Untuk ini saya akan memilih cover ini ya, misalnya. Setelah kalian sudah menentukan covernya, kemudian kita akan memberikan ukuran dari cover ini. Ini kan belum standar ya. Kita akan memilih standar untuk thumbnail ya. Dengan cara silakan kalian klik di bagian kanan atas di simbol titik 3 ini. Kemudian kalian klik di image size. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita akan pilih thumbnail ya, YouTube thumbnail. Nah, ini ukuran standarnya. Oke. Nah, berubah kan teman-teman? Ukurannya menjadi lebih memanjang ya. Kemudian sementara kita buang dulu ya ini. Setelah itu, ini cover sudah jadi ya. Kita akan berikan efek. Apabila teman-teman ingin memberikan efeknya, di sini ada tambahan foto kalian untuk dijadikan cover depan. Ini bisa digunakan dengan catatan foto kalian sudah diberikan efek green screen ya, dengan menggunakan aplikasi lain misalnya. Kita akan tambahkan di sini foto sesuai dengan tema konten yang akan kita buat. Misalnya saya akan memilih foto ini. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian kita klik di sini. Nah, foto ini kan belum menyatu dengan foto yang ada di belakangnya. Untuk itu kita akan membuang efek green screen ini sehingga foto ini bisa menyatu dengan cover yang ada di belakang. Setelah itu kita klik di bagian erase color, enable, kemudian klik di sini. Di sini ya teman-teman. Kita berikan sini. Kemudian kita klik di bagian sini. Nah, ini fotonya sudah menyatu ya dengan yang ada di belakangnya. Kemudian kita berikan efeknya di sini. Nah, kita atur supaya kemudian kita atur foto ini supaya lebih menyatu ya. Sudah, tampilannya sudah menarik ya teman-teman. Kemudian kita akan klik di sini. Kita sesuaikan foto ini akan kita taruh di kanan atau di kiri. Ini misalnya di kiri ya teman-teman. Nah, ini sudah fotonya. Kemudian kita akan memberikan
judul ataupun tampilan tulisan yang akan kita sampaikan pada thumbnail ini. Misalnya cover utamanya seperti ini, kita bisa sesuaikan di sini. Kalau misalnya kebesaran, kita bisa atur di sini resize-nya. Nah, ini kita sesuaikan aja teman-teman. Nah, setelah itu kita kunci ya teman-teman. Foto ini kan bisa terubah nih ke sana kemari. Nah, supaya foto ini sudah tidak bisa terbawa ke sana kemari saat kita editing yang lainnya, kita akan kunci di bagian sini teman-teman. Kemudian kita juga akan mengunci dari tulisan ini. Nah, ini foto ini sudah paten ya, tidak bisa terkunci ya, meskipun tangan kita sering menyentuhnya. Kemudian kita akan berikan judul ini supaya penonton tertarik apa sih yang akan dimaui dari sini. Nah, misalnya kita akan memberikan capset milenial tambahannya lagi. Tulisan ini bisa kalian sesuaikan, kalian bisa pilih yang ada di aplikasi ini di bagian font ya. Nah, kalian bisa gunakan ini, misalnya ini. Nah, resize-nya mungkin kepanjangan ya, jadinya kita akan ubah menjadi 2. Kita taruh di bawahnya. Seperti ini. Apabila kurang besar, kita tambahkan saja di sini. Kita sesuaikan. Setelah itu kita akan berikan colornya di sini. Ini misalnya menggunakan 2 warna. Kalau misalnya kalian hanya menggunakan 1 warna, bisa kalian pilih di sini. Ya, kemudian sesuaikan. Kemudian ini akan kita berikan efek misalnya stroke ya. Kita akan memberikan ini. Bisa kita anukan. Nah, ini efeknya untuk ada efek di pinggir-pinggirnya ya. Nah, misalnya kalian bisa otak-atik ini sesuai dengan selera kalian teman-teman. Nah, misalnya gini ya. Cover ini masih perlu perbaikan. Ini kita buka kuncinya sehingga nanti tulisan ini bisa menyatu dengan yang lainnya. Misalnya di sini kita tambahkan lagi. Siapa sih sebenarnya kepala sekolah ini gitu ya, untuk menggugah keingintahuan penonton terhadap video yang akan kita tampilkan nanti. Nah, misalnya seperti itu. Barangkali kita akan menambahkan lagi namanya di sini, akan menambahkan nama dari tokoh yang akan kita undang ataupun yang akan kita liput. Di sini bisa menambahkan namanya.
Nah, kita bisa menambahkan nama di sini, di resize lagi. Nah, kemudian kita bisa berikan efeknya background ya, supaya terlihat colornya kita sesuaikan. Karena beliau suka warna merah, kita kasih nomor warna merah ya. Kemudian untuk tulisan kita bisa sesuaikan juga di sini. Misalnya saya menggunakan ini ya, Sri Supatmi. Kita kecilkan lagi supaya SPD-nya menyatu ya. Nah, seperti ini. Ketika semuanya sudah oke, judul ini sudah memberikan keingintahuan pembaca, keingintahuan penonton terhadap video yang akan kita tampilkan. Kita akan kunci di sini. Kita akan kunci semuanya, teman-teman, supaya nanti tidak terubah ya. Ini adalah tampilan thumbnail sesuai dengan isi video kita. Kemudian selanjutnya kita akan menyimpan video ini di bagian galeri. Ini adalah tampilan dari thumbnail yang sudah kita buat. Kemudian kita akan save di sini, teman-teman. Kita akan simpan di sini, export image. Nah, di sini ya, supaya tampilannya baik, kita ke ultra. Kemudian save to gallery. Sudah tersimpan, kita ke exit ya. Oke, selesai. Begitulah cara membuat thumbnail. Kemudian kita selanjutnya kita akan membuat banner ya, yang digunakan untuk tampilan di banner akun YouTube kita supaya tampilannya menarik. Nah, ini penting teman-teman, ketika ada viewer atau subscriber kita yang ingin melihat ataupun berkunjung berapa banyak koleksi video kita, kemudian ingin melihat tampilan dari banner kita, kemudian pengen melihat thumbnail kita, mereka akan disuguhkan dengan pengalaman yang ataupun tampilan yang bagus. Ini juga kita bisa menggunakan Pixel Lab, caranya sama. Cuman di bagian setting, kalian lihat di sini, ini image size. Ini kita tadi sudah membuat YouTube thumbnail. Kita kali ini cuman menyesuaikan saja. Di sini ada YouTube channel banner, yang ini difungsikan untuk data yang ada seperti yang di sebelah ini, teman-teman. Nah, kalian klik di bagian YouTube channel banner. Nah, seperti itu ya. Nanti ketika ini dipasang di banner kita, maka ukurannya akan pas. Demikianlah cara pembuatan thumbnail dan YouTube banner. Jika tayangan hari ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa untuk memberikan komentarnya sebagai tanda apresiasi. Dan jika kalian memang menyukai channel ini, silahkan kalian ikuti dengan cara subscribe dan membunyikan loncengnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.